Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, alhamdulillah kita belajar kembali subtema yang ketiga ya untuk tema 1 yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nah, materi yang akan disampaikan yaitu tentang ciri-ciri hewan. Anak-anak, yuk coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah gambar pertumbuhan ayam ya. Nah, pertumbuhan ayam itu diawali dari telur. Kemudian telur menetaskan anak ayam. Nah, setelah menetas menjadi anak ayam, kemudian ayam tersebut lama-kelamaan akan menjadi ayam dewasa. Nah, ayam merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri. Apa sajakah ciri-cirinya? Yang pertama yaitu tubuhnya memiliki bulu, kemudian memiliki 2 kaki, memiliki paruh, serta bernafasnya dengan menggunakan paru-paru. Dan juga berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipar. Untuk menambah wawasan kalian, di halaman 100 itu terdapat pertanyaan ya. Yang pertama yaitu, dapatkah kalian menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Tentunya banyak ya. Ada burung, kemudian ada bebek, dan juga ada angsa. Nah, ini memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Nah, pertanyaan ini tentunya memang perubahan yang terjadi pada ayam tersebut diawali dari telur. Lalu telur itu dierami kurang lebih selama 21 hari. Setelah dierami, telur tersebut menetas menjadi anak ayam dan akan mengalami pertumbuhan sehingga anak ayam tersebut menjadi ayam dewasa. Berikutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, tentunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam itu ada banyak ya. Nah, salah satunya yaitu bisa dari segi makanan, kemudian lingkungan tempat tinggalnya, dan tentunya harus tidak ada penyakit yang menyerang ayam tersebut. Selanjutnya yaitu silakan kalian amati pertumbuhan kucing. Nah, kucing merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tubuhnya itu dipenuhi rambut ya. Kemudian memiliki 4 kaki, memiliki kumis dan ekor, bernafas dengan paru-paru, dan dapat berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing itu hewan apa saja ya? Oke, nah hewan yang pertama yaitu kelinci. Kelinci memiliki rambut ya di sekujur tubuhnya. Kemudian ada domba juga, nah memiliki 4 kaki. Kuda juga ya, berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Nah, ketiga hewan ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan pertumbuhan ikan. Nah, hewan ini berkembang biaknya dengan cara bertelur dan hidupnya juga di dalam air. Nah, ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Nah, ini adalah daur hidupnya ya. Jadi telur ikan itu akan menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil tersebut menjadi ikan dewasa. Ikan tentunya mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang, tapi tidak semua ikan bernafasnya dengan insang ya. Ikan itu juga dapat bergerak dengan menggunakan apa? Menggunakan sirip dan ekornya.
Jenis ikan tertentu itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, paus. Nah, paus itu bernafas menggunakan paru-paru dan hidupnya di air asin ya, di lautan. Sedangkan ikan lele bernafasnya dengan apa? Dengan insang dan hidupnya juga di air tawar. Nah, di halaman 119 kalian diminta untuk mencari jenis ikan lainnya dan menyebutkan ciri-cirinya. Nah, ada 5 kotak ya. Yang pertama kita coba dengan lele. Nah, lele itu ciri-cirinya apa? Lele itu memiliki patil dan kumis. Bernafasnya menggunakan insang. Nah, lele itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian lumba-lumba. Lumba-lumba juga memiliki tubuh yang besar, bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian berkembang biaknya dengan cara melahirkan, berbeda dengan lele ya. Berikutnya ada ikan koki ya. Nah, ini memiliki bentuk tubuh yang kecil, bulat. Matanya juga lebar. Kemudian bernafasnya dengan menggunakan insang dan dapat berkembang biaknya dengan cara bertelur. Selanjutnya ada paus. Nah, paus ini memiliki ciri-ciri yang sama seperti lumba-lumba. Tubuhnya sangat besar, kemudian bernapas juga menggunakan paru-paru. Berkembang biaknya juga dengan cara melahirkan. Selanjutnya tongkol. Nah, memiliki bentuk tubuh yang sedang ya. Kemudian bentuknya itu agak melengkung dan kulitnya itu kalau dipegang licin. Bernafasnya dengan apa? Dengan insang. Berkembang biaknya juga dengan cara bertelur. Selanjutnya silakan kalian amati daur hidup kupu-kupu ya. Nah, prosesnya daur hidup kupu-kupu itu apa? Yang pertama yaitu kupu-kupu akan menetas ya. Menetas menjadi ulat telurnya. Ya, jadi telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Kemudian ulat akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya itu akan menjadi besar. Setelah besar, ulat akan mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk tubuhnya menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu disebut daur hidup kupu-kupu. Daur hidup hewan berikutnya yaitu adalah katak. Nah, proses daur hidup katak itu diawali dari telur. Kemudian telur itu akan berubah menjadi berudu atau kita sebut dengan kecebong ya. Dan setelah berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor seperti pada gambar berikut ini ya. Setelah itu barulah berubah menjadi katak dewasa. Selanjutnya yaitu daur hidup nyamuk. Nah, daur hidup nyamuk juga dimulai dari telurnya ya. Setelah telur kemudian akan menetas menjadi jentik. Nah, jentik nyamuk ini ada di dalam air. Ketika sudah menetas, telur tersebut menjadi jentik-jentik. Setelah itu berubah menjadi pupa. Nah, ini ya gambarnya seperti ini. Nah, jentik nyamuk dan pupa ini hidupnya di mana? Di dalam air. Nah, setelah menjadi pupa, pupa tersebut akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, baru keluar dari air dan dia hidupnya di udara. Jadi kesimpulannya yaitu daur hidup sering kita sebut dengan siklus hidup ya. Nah, jadi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu dimulai dari lahir atau dimulai dari menetasnya hingga dewasa. Disebut itu dengan daur hidup atau siklus hidup. Nah, ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Nah, hal itulah yang disebut dengan metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuhnya, ya.
Nah, jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Jadi perubahannya itu sangat berbeda sekali ya. Contohnya apa? Contohnya yang sudah teacher sampaikan sebelumnya, yaitu ada kupu-kupu, kemudian ada katak, dan juga ada nyamuk. Nah, yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah belalang dan juga capung. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian ya dalam menambah wawasan terkait dengan perkembangan ciri-ciri hewan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.